Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Pada pertemuan yang pertama, kita akan belajar bersama tentang konsep dasar di dalam masa nifas. Teman-teman ya, mohon dipahami nanti kita mulai dari konsep dasar dan tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman dapat menjelaskan konsep dasar masa nifas. Sedangkan tujuan pembelajaran khususnya memahami maksud dan tujuan masa nifas, menguraikan pengertian masa nifas, menguraikan tujuan masa nifas, menganalisis peran bidan pada masa nifas, menjelaskan tahapan masa nifas, dan menguraikan program serta kebijakan-kebijakan teknis tentang masa nifas. Pastinya kita harus tahu dulu definisi atau pengertian di dalam masa nifas ya. Jadi masa nifas atau porporium ya, disebut dengan porporium yang berasal dari bahasa Latin pur artinya bayi dan porus artinya melahirkan. Sehingga masa sesudah melahirkan itu namanya masa nifas. Nah, masa nifas adalah akhir dari periode intrapartum yang ditandai dengan lahirnya selaput dan plasenta yang berlangsung sekitar 6 minggu. Jadi, masa nifas atau porporium adalah masa setelah keluarnya plasenta. Jadi, mulainya itu keluarnya plasenta ya, sampai pemulihan kembali alat-alat reproduksi seperti keadaan semula, seperti sebelum hamil ya, yang berlangsung selama 6 minggu. Kita perlu tahu bahwa sekitar 50% kematian ibu itu terjadi di dalam 24 jam pertama postpartum. Sehingga pelayanan pasca persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa ini gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Kita lanjut setelah definisi, ada tujuan masa nifas. Tujuan masa nifas yang pertama mendeteksi adanya perdarahan masa nifas, menjaga kesehatan ibu dan bayi, melaksanakan screening komprehensif ya secara menyeluruh, kemudian memberikan pendidikan kesehatan pada ibu nifas. Jadi setelah ibu nifas selesai kunjungan gitu, kita bukan berarti harus lepas tanggung jawab, tetapi kita tetap memberikan pendidikan kesehatan sesuai dengan ini ya kasusnya gitu ya pada ibu nifas. Kemudian memberikan pendidikan tentang laktasi dan perawatan payudara. Maksudnya begini ya teman-teman ya, pada mendeteksi adanya perdarahan masa nifas, itu tujuan perawatan masa nifas kan untuk mendeteksi adanya kemungkinan, oh ini ada perdarahan enggak sih, apalagi di 24 jam postpartum atau 24 jam ini ya masa nifas, serta adanya infeksi. Jadi penolong persalinan itu harus waspada sekurang-kurangnya 1 jam postpartum itu untuk mengatasi kemungkinan terjadinya komplikasi. Jadi harus tetap selalu diobservasi. Nah, umumnya wanita itu sangat lemah setelah melahirkan, lebih-lebih apabila partesnya ini berlangsung lama, gitu ya, untuk mendeteksi adanya perdarahan masa nifas. Kemudian menjaga kesehatan ibu dan bayi. Bagaimana sih caranya menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikologi? Itu harus diberikan oleh penolong persalinan. Jadi ibu dianjurkan untuk menjaga kebersihan badan, kemudian mengajarkan ibu bersalin bagaimana sih cara membersihkan daerah kemaluan gitu ya, dengan sabun dan air. Bersihkan di daerah sekitar vulva dahulu, dari depan menuju ke belakang, baru sekitar anus. Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi, apalagi nanti bersentuhan dengan bayi. Jadi harus sering cuci tangan gitu ya. Nah, ini kan masa pandemi juga. Jadi ibu harus senantiasa menjaga personal hygiene-nya. Nah, untuk bayinya juga sama gitu ya. Untuk mencegah infeksi,
Ya mulainya dari si ibu dan keluarga dulu. Jika ibu memiliki luka epis ya atau laserasi saat persalinan, disarankan ibu itu untuk menghindari menyentuh daerah luka yang sering gitu ya. Jadi jangan sering-sering menyentuh daerah luka. Nah, kemudian melaksanakan screening komprehensif ini dengan cara mendeteksi masalah. Kita harus menganalisis dulu apa sih masalah-masalahnya gitu ya, di screening dulu. Mulai dari pengkajian data subjektif, data objektif gitu ya. Nah, setelah kita deteksi, setelah kita melakukan pengkajian, kita mengobati. Nah, atau bisa jadi nanti ada rujukan bila memang terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Nah, sebagai tenaga kesehatan, kita ya bertugas untuk melakukan pengawasan kala 4. Apa aja itu kala 4? Ya, meliputi pemeriksaan plasenta, lengkap atau enggak plasentanya gitu ya. Kemudian pengawasan tinggi fundus uteri, pengawasan tekanan darah, nadi, suhu dan lain sebagainya ya, atau TTV. Kemudian pengawasan konsistensi rahim dan pengawasan kontraksi uterus. Nah, ini yang penting. Kadang selama kita observasi itu ini ya, kadang terlupa juga nih untuk kontraksi uterus. Jadi harus sering-sering cek ya. Nah, bila ditemukan masalah, maka segera melakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan pada pelaksanaan masa nifas. Kemudian selanjutnya setelah memberikan pendidikan kesehatan, kita memberikan pendidikan juga ya tentang laktasi dan perawatan payudaranya. Seperti apa? Ya, seperti menjaga payudara tetap bersih dan kering, menggunakan bra ya yang menyokong payudara. Apabila puting susunya ibu nanti lecet, kita harus mengoleskan kolostrum. Bu, ini saya oleskan kolostrum dulu Bu ya, atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap kali selesai menyusui, sehingga puting susu ya tidak lecet gitu. Puting susu ini gimana? Nah, menyusui tetap dilakukan mulai dari puting susu yang tidak lecet, baru ke yang lecet gitu. Nah, langkah baiknya kalau memang kita memberikan pendidikan kesehatan ini secara menyeluruh gitu. Oh, caranya perawatan payudara, apabila puting susu tenggelam itu harusnya bagaimana gitu ya. Nah, kita juga melakukan pengompresan apabila payudara tersebut bengkak atau terjadi bendungan ASI. Oh iya, teman-teman, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu nifas itu seperti mengkonsumsi tambahan 500 kalori setiap hari, kemudian makan dengan diet yang berimbang. Maksudnya diet itu bukan berarti tarak loh ya. Beda antara tarak dengan diet makanan seimbang. Jadi tetap ibu harus mengkonsumsi banyak protein untuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian minum sedikitnya 3 liter air setiap hari. Nah, dianjurkan untuk minum ini untuk minum sebelum menyusui, gitu ya. Selanjutnya, ini sama ya, memulihkan kesehatan umum ibu nifas. Ini kita harus memulihkan kesehatan umum seperti apa? Menyediakan makanan, mencegah terjadinya anemia, pencegahan infeksi gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan dan sterilisasi. Kemudian pergerakan otot yang cukup agar tuas otot itu menjadi lebih baik, peredaran darah semakin lancar, dan dengan demikian otot juga akan mengadakan metabolisme dengan lebih cepat. Oh iya, tujuan masa nifas selanjutnya itu ada konseling tentang kontrasepsi ya teman-teman ya. Jadi idealnya pasangan itu harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali. Nah, hal ini kenapa sih kok harus 2 tahun, kok nggak kurang dari 2 tahun gitu ya. Jadi kita harus menunggu pulihnya alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil ya. Jadi
pasangan nantinya harus menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan keluarganya dengan mengajarkan kepada mereka ya tentang cara bagaimana sih cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan kontrasepsi tadi gitu ya. Keluarga berencana dan terencana. Ingat, kalau kita merencanakan keluarga yang sejahtera harus memperhatikan kesehatan fisik, psikologi, kemudian ekonomi, sosialnya, dan lain sebagainya itu ya, agar tercipta keluarga yang sejahtera. Nah, biasanya wanita itu akan menghasilkan ovulasi sebelum ia mendapatkan haid kembali setelah persalinan. Jadi penggunaan KB itu sangat dibutuhkan ya sebelum haid pertama untuk mencegah kehamilan baru. Karena memang kadang juga ada yang kebobolan ya setelah masa nifas ini. Nah, pada umumnya metode KB itu dapat dimulai dari 2 minggu setelah persalinan, itu juga bisa. Selanjutnya, lingkup asuhan kebidanan dalam masa nifas. Apa aja sih lingkupnya itu ya? Jadi, kita harus tahu pada masa kala 4 ya, hingga early postpartum, bidan itu harus melakukan observasi melekat bersama ibu dan bayinya dalam beberapa saat untuk memastikan ibu dan bayi dalam posisi yang stabil serta tidak mengalami komplikasi. Nah, ini harapan kita itu tidak mengalami komplikasi ya, dan ibu juga sehat kembali dengan cepat. Selanjutnya, kita harus memeriksa fundus uteri ya setiap 15 menit pada jam pertama. Kemudian 30 menit pada jam kedua jika kontraksi itu tidak kuat. Jadi tetap kita harus melakukan pemeriksaan fundus uteri. Dan jangan lupa mengajarkan ibu untuk cara memeriksa fundus uteri seperti apa gitu ya. Jangan sampai kontraksi uterusnya lemah gitu ya atau lembek. Nah, ini dapat menyebabkan perdarahan teman-teman. Jadi harus kita waspadai bersama. Nah, selanjutnya kita juga memeriksa tekanan darah, kandung kemih, nadi, perdarahan tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua postnatal. Ini seperti partograf itu ya, lembar belakang di partograf seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap harus melakukan observasi yang melekat. Nah, anjurkan ibu untuk minum sehingga dapat mencegah dehidrasi, membersihkan perineum, kemudian menganjurkan untuk mengenakan pakaian bersih, membiarkan ibu beristirahat, dan kita harus memberi posisi ibu yang nyaman. Ambulasi dini juga diperlukan ya dalam hal ini. Kemudian mendukung program bonding attachment dan ACSPC. Kita harus mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana sih cara memeriksa fundus uteri, memeriksa perdarahan. Kalau nanti lebih dari 500 cc berarti nanti perdarahan ya, kalau kurang dari 500 masih normal. Kemudian memberikan konseling tentang gizi, perawatan payudara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga bukan hanya fisik saja yang kita lihat, tetapi juga kita selalu memberikan dukungan pada ibu ya dan keluarga secara berkesinambungan selama masa nifas agar nifasnya juga normal, tidak ada postpartum blues gitu ya teman-teman ya, saling mendukung antara keluarga dengan ibunya. Sesuaikan dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Nah, bidan di sini berperan sebagai promotor, nah menjembatani hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Kadang ada yang keluarganya itu tiba-tiba, kalau sudah melahirkan ya sudah gitu ya. Kan itu sudah namanya juga ibu ya, ibu rumah tangga, jadi ya apa-apa ya harus sendiri. Bukan seperti itu, tapi harus kita bantu ya. Nah, lingkup asuhan kebidanan selanjutnya mendorong ibu untuk selalu tetap menyusui dengan meningkatkan rasa nyaman, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan sesuai dengan indikasi,
memberikan konseling untuk ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya masa nifas, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan personal hygiene. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data-data, pengkajian ya, untuk menetapkan diagnosa. Nah, kalau diagnosanya sudah ditetapkan, baru kita merencanakan tindakan. Setelah kita merencanakan tindakan, kita akan melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan. Mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode masa nifas. Kemudian, memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui secara profesional sesuai dengan standar kewenangan dan standar kompetensi bidan. Perlu diingat, peran dan tanggung jawab bidan di dalam masa nifas itu kita sebagai teman terdekat sekaligus pendamping untuk memberikan dukungan yang secara terus-menerus berkesinambungan selama periode masa nifas. Nah, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kebutuhan ibu. Untuk apa sih kok kita itu harus memberikan dukungan, menjadi teman gitu ya pada ibu nifas? Ya, untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama persalinan dan masa nifas. Ibu itu merasa diperhatikan. Kalau ibu merasa diperhatikan, pastinya nifas akan berjalan dengan lancar, normal ya. Nah, sebagai pendidik di dalam asuhan pemberian pendidikan kesehatan terhadap ibu dan keluarga. Dan selanjutnya sebagai pelaksana asuhan kepada pasien dalam hal tindakan perawatan, pemantauan, penanganan masalah rujukan, dan deteksi dini komplikasi pada masa nifas. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, untuk standar asuhan kebidanan itu kan ada 24 standar. Akan tetapi di sini kita hanya fokus pada standar asuhan kebidanan dalam masa nifas saja, yaitu ada 3 standar. Apa aja sih standar masa nifas itu? Yang pertama itu standar 13. Standar 13 itu tentang perawatan bayi baru lahir. Apa aja? Ya, bidan harus memeriksa dan menilai BBL ya untuk memastikan pernafasan dan mencegah terjadinya hipotermi. Standar 14 tentang penanganan pada 2 jam setelah persalinan. Jadi kita tetap harus melakukan pemantauan terhadap ibu dan bayi akan terjadinya komplikasi pada 2 jam pertama. Standar 15 pelayanan bagi ibu dan bayi selama masa nifas. Apa aja? Yang melakukan kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, minggu ke-6 setelah persalinan. Mencakup apa aja sih? Ya, mulai dari perawatan tali pusat, kemudian komplikasi yang terjadi pada masa nifas, hygiene, gizi, konseling KB, dan lain sebagainya. Nah, itu standar asuhan masa nifas. Lalu, apa saja sebenarnya hak-hak ibu di dalam postnatal care? Jadi, menurut Permenkes RI ya, tahun 97, nomor 97 tahun 2014, ibu nifas itu memiliki hak juga loh ya. Bukan berarti hanya bidan aja yang memiliki hak, tetapi juga ibu nifas. Haknya apa aja? Kalau menurut undang-undang ada nih pada pasal 15 ya. Pelayanan ayat 1 ya. Pelayanan kesehatan masa sesudah hamil meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu dan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir. Sedangkan yang kedua itu pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, paling sedikit itu 3 kali selama persalinan. Selama nifas ya. Nah, kemudian yang ayat 3, pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan. Jadi ada 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 3 hari pasca salin,
kemudian 1 kali pada periode 4 hari sampai dengan 28, dan 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pasca salin. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja sih di dalam pelayanan kesehatan ibu? Jadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama di huruf A ya, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, tinggi fundus, ya, rokea, dan perdarahan. Pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara, dan anjuran untuk tetap selalu memberikan ASI eksklusif. Jangan lupa ibu ya harus diberi kapsul vitamin A. Kemudian ada pelayanan kontrasepsi pasca salin, ada konseling, ada penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas. Nah, sedangkan yang ayat kelima, pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Itu pada pasal 15 ya, sedangkan pasal 16 itu ada 2 ayat. Yang pertama itu pelayanan kontrasepsi pasca salin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan. Berikutnya, atau membatasi jumlah anak yang dilaksanakan dalam masa nifas. Jadi yang ayat keempat itu tentang ini ya, konseling KB itu ya. Kemudian pasal 16-nya pelayanan kontrasepsi ya dilaksanakan melalui pemilihan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami dan istri, bukan kehendak kita ya, tapi kita hanya memberikan pilihan atau metode-metode kontrasepsi yang memang cocok atau sesuai dengan pasangan, sesuai dengan indikasinya dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Nah, itu harapannya ya. Nah, peran tanggung jawab bidan di sini di dalam masa nifas itu mendeteksi komplikasi dan perlu nggak sih ini rujukan gitu ya. Kemudian memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara-cara mencegah perdarahan, kemudian mengenali tanda bahaya masa nifas, menjaga gizi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Selanjutnya memfasilitasi hubungan dan ikatan batin antara ibu dan bayi, serta mulai didorong ya pemberian ASI eksklusifnya. Oh iya, ini ada tren dan isu-isu terkini di dalam postnatal care. Apa aja itu tren dan isu-isunya? Survei yang dilakukan di negara Australia didapatkan bahwa continuity of care of midwife, yaitu perawatan yang berkesinambungan selama kehamilan, persalinan, kelahiran, yang kemudian memberikan perawatan setelah melahirkan secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan wanita memberikan penilaian yang negatif terhadap perawatan setelah kelahiran. Jadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh ibu terhadap bidan, sehingga kita juga harus ini ya tadi menjembatani sebagai teman dekat gitu ya pada ibu nifas, sehingga kalau ada apa-apa kita lebih cepat tanggap kalau memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau terjadi komplikasi. Kemudian ada isu terbaru lagi nih tentang perawatan masa nifas, yaitu tentang mobilisasi dini. Kadang perlu kita ketahui ya bahwa ibu nifas itu kalau sudah selesai melahirkan itu enggan untuk banyak bergerak. Karena apa ya? Capek setelah melahirkan, ada rasa sakit, atau kadang jahitan saya itu kok sakit ya kalau buat bergerak, akhirnya malas gitu ya atau enggan. Padahal sebenarnya ibu nifas itu bisa melakukan gerakan atau aktivitas sedini mungkin yang dinamakan dengan ambulasi dini atau early ambulation, yaitu kebijakan untuk secepat mungkin membimbing ibu nifas keluar dari tempat tidurnya dan membimbing untuk selekas mungkin dapat berjalan. Nah, jika tidak segera diatasi, maka ibu tersebut terancam mengalami bendungan pembuluh darah vena atau disebut dengan trombosis vena. Jadi itu ya
kenapa sih kok harus mobilisasi gini? Nah, alasannya itu tadi teman-teman ya. Seperti apa mobilisasi sini itu ya, miring kiri, miring kanan, dan lain sebagainya. Hanya yang memungkinkan ibu untuk bergerak dengan nyaman. Ya, gerakan awalnya seperti apa sih? Ya, menarik nafas dalam melalui hidung, menghembuskan pelan-pelan melalui hidung lagi, atau kita harus relaksasi gitu ya. Kemudian melatih tungkai sederhana, maksudnya digerakkan ya tungkainya, kemudian duduk serta mengayunkan tungkai di tepi ranjang sambil menyusui bayinya juga boleh. Jadi harus ada gerakan ya, gerakan kecil gitu. Pada persalinan normal dan keadaan ibu normal, maka biasanya ibu itu diperbolehkan untuk bangun dari tempat tidurnya sekitar 24 atau 48 jam. Jadi sekitar 24 sampai 48 jam setelah persalinan. Contohnya mandi, kemudian berjalan ke kamar mandi itu ya. Dan itu kan berjalan pelan-pelan dibantu oleh keluarga. Nah, sehingga ambulasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kekuatan ibu. Kalau memang ibu itu masih ragu-ragu, nah kita support dulu gitu ya, jalan-jalan kecil dulu beberapa langkah. Keuntungannya di sini dapat meningkatkan sirkulasi, mencegah resiko bendungan pembuluh darah, meningkatkan fungsi kerja pencernaan, sehingga sembelit itu juga dapat berkurang gitu. Nah, senam nifas juga sama. Jadi selain mobilisasi dini, harus dianjurkan juga ibu melakukan senam nifas ya untuk mengurangi bendungan lokia dalam rahim yang meningkat, kemudian memperlancar peredaran darah di sekitar alat kelamin sehingga dapat mempercepat masa nifas gitu. Nah, selanjutnya selain mobilisasi dini, senam nifas juga ada roaming in atau rawat gabung. Kenapa sih kok harus rawat gabung? Ibunya kok selalu di dekat, bayinya kok harus di dekat ibu gitu. Nah, karena untuk meningkatkan pemberian ASI, ada bonding attachment-nya, mengajari ibu bagaimana sih cara perawatan payudara, terutama pada ibu yang primipara atau melahirkan satu anak ya. Dimulai dengan menerapkan inisiasi menyusui dini. Nah, ini menunjukkan bahwa antara rawat gabung dengan mobilisasi dini itu memang terdapat hubungan, karena seorang ibu yang memiliki keinginan untuk segera merawat bayinya ya, ini cepat-cepat nih bayiku nih yang cantik, yang ganteng ini ya. Nah, serta keinginan ibu untuk segera menyusui itu akan meningkatkan motivasi ibu melakukan mobilisasi dini. Nah, selanjutnya juga keuntungan selanjutnya selain meningkatkan mobilisasi dini, bonding attachment antara ibu dan bayi itu juga dapat mempengaruhi produksi ASI, teman-teman. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, selanjutnya juga ada dukungan untuk ibu nifas. Kunjungan pasca salin setidaknya 1 kali kunjungan rumah, namun ya tidak semua wanita itu dikunjungi. Beberapa indikator kunjungan rumah tersebut diantaranya adalah premi muda, kemudian pendapatan di bawah rata-rata, atau itu dengan pendidikan rendah. Bukan rumah ya teman-teman ya. Sorry, ini salah ketik nih ya. Tahapan masa nifas itu ada apa aja? Ternyata banyak tahapan masa nifas itu. Ada puerperium dini atau namanya immediate postpartum period. Jadi masa segera setelah placenta lahir sampai dengan 24 jam. Itu dinamakan dengan puerperium dini. Sehingga pada masa ini ibu nifas juga diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Mobilisasi dini tadi ya teman-teman ya. Kemudian ada pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lokea, tekanan darah, suhu, nadi. Nah, itu untuk TTV-nya ya, untuk puerperium dini. Kita harus waspada terhadap atonia uteri. Apa itu?
kontraksi tak terjadi gitu ya. Jadi karena kontraksi uterusnya lemah atau lembek, bahkan bisa tidak ada kontraksi uterus ya. Kalau kita lihat itu fundus uteri menjadi lembek, maka kita cek dulu perdarahannya. Perdarahannya karena apa nih? Bisa jadi karena atonia uteri. Kalau memang tidak ada bekuan darah, kemudian laserasi, gitu ya. Jadi awas ada atonia uteri. Kalau ada atonia uteri, apa sih yang dilakukan ya? KBI-ku lakukan untuk hentikan perdarahan ya. Itu untuk porporium dini. Kemudian untuk selanjutnya ada porporium intermedial atau early postpartum period. Jadi suatu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6 sampai 8 minggu. Nah, untuk remote porporium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna. Terutama apabila ibu itu selama hamil atau persalinan memiliki komplikasi. Nah, itu namanya remote porporium. Ada lagi immediate postpartum. Ya. Nah, ini. Jadi immediate postpartum itu adalah masa segera setelah plasenta lahir dan sering terdapat banyak masalah seperti apa ya, perdarahan, itu yang memang harus kita waspadai bersama. Bidan itu harus teratur melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, lokia, tanda-tanda vital ya seperti porporium dini ini. Selanjutnya pada early postpartum itu dilaksanakan pada 24 jam sampai 1 minggu. Apa aja nih early postpartum itu? Ya, bidan harus memastikan bahwa involusi uterus itu dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lokeanya nggak bau, ya, tidak ada demam, ibu cukup cairan dan makanan, serta ibu bisa menyusui dengan baik. Selanjutnya ada late postpartum. Mulainya kapan? 1 minggu sampai 5 minggu masa nifas ya. Jadi bidan di sini harus tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari, dan jangan lupa bisa dimasukkan atau disisipkan tentang konseling tadi ya. Ingat, kita harus merencanakan keluarga yang sejahtera 2 sampai 4 tahun ya. Itu untuk jarak kehamilan jangan sampai kurang dari 2 tahun. Usia ibu 20 sampai 35 tahun itu yang usia reproduksi ya. Nah, ada kebijakan pemerintah ya atau program nasional di masa nifas. Kebijakan nasional itu ada apa aja? Kebijakan masa nifas ada 4 kali ya, 4 kali kunjungan atau hal ini untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi, menangani masalah-masalah yang bisa saja terjadi. Nah, yang pertama, kunjungan pertama itu pada 6 jam setelah persalinan. Tujuannya untuk apa sih? Kok harus kita observasi ya pada 6-8 jam persalinan? Ya karena untuk mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri tadi, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Kemudian apabila perdarahan tetap berlanjut, ya kita harus rujuk, memberikan konseling pada ibu atau anggota keluarga mengenai bagaimana sih cara mencegah perdarahan postpartum, gitu ya, atau atonia uteri, kemudian memberikan ASI awal, kemudian melakukan hubungan baik antara ibu dan bayi baru lahir, mengajarkan bonding attachment ya ini ya, serta menjaga bayi tetap sehat dengan cara apa ya, mencegah terjadinya hipotermi. Nah ini yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Nah yang perlu kita tahu sebagai catatan ya, jika petugas kesehatan itu menolong persalinan,
petugas kesehatan itu juga harus tetap tinggal gitu ya untuk mengobservasi ibu dan bayi ya, minimal 2 jam lah ya sampai 6 jam pertama setelah kelahiran, atau memang sampai ibu dan bayi itu kondisinya stabil. Kalau pokoknya setelah selesai persalinan kemudian ini stabil ya udah tak tinggal, nah enggak boleh gitu ya. Jadi harus 2-6 jam itu harus di sana sambil mengobservasi adanya perdarahan enggak, kemudian ibu dan bayi harus sehat atau stabil keadaannya. Nah selanjutnya kunjungan yang kedua 6 hari setelah persalinan. Apa aja itu tujuannya? Ya memastikan evolusi uterus untuk berjalan dengan normal. Uterusnya berkontraksi dengan baik. Fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau lokeanya, ya, tidak ada tanda-tanda infeksi atau kelainan pada pasca salin. Memastikan ibu untuk cukup makanan, cairan, istirahat, memastikan ibu untuk menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, serta memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan bayi, kemudian bagaimana cara perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. Ada ruam harus diapakan gitu ya. Kalau bayi malas menyusu harusnya seperti apa? Nah itu konseling-konseling yang perlu kita sampaikan kepada ibu nifas. Nah kunjungan ketiga itu 2 minggu setelah persalinan. Apa aja ya? Memastikan rahim sudah kembali normal dengan mengukur dan meraba bagian rahim, lokeanya seperti apa ya. Jadi sama seperti hari ke 6 hari setelah pasca salin ya. Kita harus memastikan itu. Nah hari keempat 6 minggu ini ya, mohon maaf ini salah ketik. 6 minggu setelah persalinan. Jadi kita harus menanyakan kembali tentang penyulit-penyulit yang iya atau bayi alami. Maksudnya itu yang ibu dan bayi alami itu apa aja sih gitu ya. Kalau memang tidak ada penyulit berarti ya tetap kita konseling yang lain. Kita tanya ibu kondisinya seperti apa. Jangan lupa minggu ini harus memberikan konseling untuk KB secara dini gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan di waktu yang tepat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam gitu ya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan selama pandemi. Jangan lupa pakai masker. Jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih teman-teman.